Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah kami, Ibu dosen mata kuliah Fisika Dasar, Ibu Dr. Anda Yulia Rahmadar, Master Pendidikan. Yang saya hormati teman-temanku sekalian, yang saya banggakan dan yang saya cintai. Saya Muhammad Abdul Hafal Badam, beserta 3 teman saya di kelompok Playsu Pascal. Yang pertama ada Dinda Amartian Rohma, yang kedua ada Friska Anesti Tanjung, yang ketiga ada Salsabila Oktiani Putri, dan yang keempat ada Muhammad Abdul Hafal Badam, yaitu saya sendiri yang akan mempresentasikan PPT tersebut dengan bertema besaran dan satuan. Sebelum ke materi besaran dan satuan, saya akan mengutip sedikit sejarah besaran dan satuan. Piramida Agung Giza adalah salah satu keajaiban kuno yang masih ada sampai sekarang. Dibangun selama 20 tahun dengan 2 juta balok batu sampai tinggi yang mencapai 146 meter. Tapi kalian tahu nggak sih, bangsa Mesir dulu bikin piramid itu belum kena ada yang namanya satuan meter. Dan terus mereka mengukur piramid pakai apa ya? Nah, ini yang sangat menarik. Coba kalian bentangkan tangan kalian, sebelah tangan kalian, kalian ukur dari siku sampai ujung jari yang terpanjang, dan itu yang disebut cubit. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, bangsa Mesir menjadikan 1 cubit ini menjadi satuan panjang mereka. Wah, bisa ya mereka mendirikan piramid sebesar itu dan setinggi itu, padahal 1 cubit masing-masing orang kan berbeda. Nah, karena susah buat nyamain panjang satu benda kalau pakai cubit, akhirnya muncul gagasan satu jenis satuan dalam besaran-besaran dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Sekarang kita kenal sebagai Satuan Sistem Internasional atau yang disebut dengan SI. Yang diambil dari Satuan Sistem Prancis setelah Revolusi Prancis di tahun 1879 Masehi. Besaran fisika. Besaran fisika adalah suatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Bisa juga disebut dengan besaran yang diperoleh dari pengukuran. Dan besaran non-fisika adalah besaran yang diperoleh dari perhitungan. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang mempunyai nilai satuan yang telah mendapatkan kesepakatan dari pakar-pakar fisika. Besaran pokok totalnya ada 7. Yang pertama, ada panjang dengan satuan meter. Yang kedua, ada massa dengan satuan kilogram. Yang ketiga, ada waktu satuannya dengan second. Yang keempat, ada suhu satuannya Kelvin. Yang kelima, ada kuat arus listrik satuannya ampere. Yang keenam, ada intensitas cahaya satuannya kandela. Yang ketujuh, ada jumlah zat satuannya mol. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Contoh, besaran luas yang merupakan turunan dari besaran panjang. Nah, di sini ada besaran turunan dan satuan turunan. Yang pertama ada luas dengan satuan turunannya meter kuadrat. Yang kedua ada volume, satuan turunannya meter kubik. Ada laju kecepatan, satuannya meter per detik. Yang keempat ada percepatan, satuannya meter per detik kuadrat. Yang kelima ada bilangan gelombang, satuannya per meter. Yang keenam ada rapat massa, satuannya kilogram per meter kubik. Yang ketujuh ada rapat arus, satuannya ampere per meter kuadrat. Dan yang kedelapan ada kuat medan magnet, satuannya ampere per meter. Kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama, keteledoran. Disebabkan oleh keterbatasannya pada pengamat. Yang kedua, ada kesalahan
kesalahan yang dapat dituangkan dalam bentuk bilangan. Yang ketiga, ada kesalahan acak, sama seperti yang kedua, kesalahan yang dapat dituangkan dalam bentuk bilangan. Yang keempat, ada ketidakpastian, disebabkan oleh batas ketelitian dari masing-masing alat dan hasil yang ditunjukkan oleh alat ukur tersebut. Besaran fisika juga bisa dinyatakan dengan dimensi yang dilambangkan oleh huruf-huruf tertentu di dalam sebuah kurung persegi dimensi. Di sini ada satuan dimensi dari besaran pokok. Satuan dimensi dari besaran pokoknya ada panjang, satuan pokoknya meter, satuan dimensinya L. Ada besaran pokok massa, satuannya kilogram, satuan dimensinya M. Ada waktu, satuan besaran pokoknya second, dan satuan dimensinya T. Ada kuat arus listrik, satuan besaran pokoknya ampere, satuan dimensinya I. Ada suhu, satuan besaran pokoknya Kelvin, dan satuan dimensinya theta. Ada jumlah zat, satuan besaran pokoknya mol, dan satuan dimensinya N. Dan yang terakhir ada intensitas cahaya, satuannya kandela, dan satuan dimensinya J. Dimensi dari besaran turunan. Kecepatan adalah perubahan posisi benda pada perpindahan tiap suatu waktu, mempunyai satuan meter per second dengan dimensi, atau yang disebut dengan L per T, ditulis LT-1. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu, mempunyai satuan meter per second kuadrat dengan dimensi L per T kuadrat, ditulis LT min kuadrat. Angka penting. Angka penting adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti atau yang disebut dengan angka eksak dan angka taksiran. Nah, bisa disebut juga angka-angka yang dihasilkan dari sebuah pengukuran. Dan notasi ilmiah adalah cara penulisan nomor yang mengakomodasi nilai-nilai terlalu besar atau kecil dengan mudah ditulis dalam notasi desimal standar, atau yang bisa disebut dengan cara penulisan hasil pengukuran yang sangat kecil maupun sangat besar yang ditulis dalam notasi desimal standar. Aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 2, 3, 4, 5 itu termasuk angka penting. Dalam 2, 3, 4, 5 ada 4 angka penting. Yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 8707. Ada 4 angka penting karena terletak angka 0 di bagian di antara di tengah-tengah. Yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting, kecuali terdapat penjelasan khusus. Yang keempat, semua angka 0 yang digunakan untuk menentukan letak desimal bukan termasuk angka penting. Yang kelima, semua angka puluhan, ratusan, dan seterusnya harusnya ditulis dengan menggunakan aturan notasi ilmiah. Alat ukur besaran pokok. Di sini ada 3 jenis alat ukur besaran pokok. Sebenarnya banyak sekali yang kita tahu, tapi saya menulis 3 contoh. Sehingga contoh alat ukur besaran pokok. Yang pertama adalah ada alat ukur panjang, yaitu penggaris. Yang kedua, ada alat ukur massa, yaitu timbangan pasar. Yang ketiga, ada alat ukur waktu, yaitu jam tangan.
bisa juga stopwatch. Kita lanjut ke contoh soal pertama. Hasil pengukuran panjang dan lebar suatu bidang persegi panjang masing-masing 12,73 cm dan 6,5 cm. Menurut aturan penulisan angka penting, luas bidang tersebut adalah, di sini ada 5 option, dan kita langsung membahas ke pembahasannya. Diketahui panjang 12,73 cm mempunyai angka 4 angka penting, yaitu 1, 2, 7, dan 3. Dan lebar 6,5 cm mempunyai 2 angka penting, yaitu 6 dan 5. Ditanya luas bidang tersebut. Nah, yang kita ketahui rumus luas adalah panjang kali lebar. Panjangnya 12,75 dikali lebarnya 6,5. Jadi 82,745 cm. Berdasarkan aturan angka penting, luas harus terdiri dari 2 angka penting, yaitu yang kita sudah pelajari di SMA, yaitu bilangan desimal atau yang bisa disebut dengan dibulatkan. Jadi 82,745 cm kuadrat itu dibulatkan menjadi 83 cm kuadrat. Jadi jawabannya adalah E. Contoh soal yang kedua. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam. Jika dinyatakan dalam satuan internasional atau SI, maka kecepatan sepeda motor adalah, kita langsung ke pembahasan, 72 km disederhanakan menjadi meter. Jadi 72 kali 1000 meter adalah 72.000 meter. 1 jam diubah menjadi second atau yang kita bisa disebut dengan detik. Jadi 1 kali 3.600 second. Hasilnya 3.600 second. Kita sudah ketahui ada 72.000 meter dan 3.600 second. Jadi 72.000 km per jam sama dengan 72.000 meter dibagi 3.600 second, hasilnya 20 meter per second. Jadi kecepatan sepeda motor yang dinyatakan dalam satuan internasional adalah 20 meter per second. Sekian dari kelompok Blaise Pascal. Jika ada salah mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.